Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke? Alhamdulillah, pada video kali ini Pak Yoyo akan membahas kelanjutan dari sifat dua segitiga yang kongruen. Kemarin telah kita bahas dua sifat. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi. Masih ingat ya, ini ada segitiga. Nih, A, D, C. Apakah kongruen dengan segitiga B, D, C? Nah, ini kita lihat unsur-unsurnya. Pertama kita lihat sisi. Ini kelihatan coret satu. Yang kedua, kita lihat juga ini sisi AD, coret 2 tuh. Nah, coret 2 sisi. Yang kedua, yang ketiga sisi yang tengah ini yang diapit. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen, cermat apa yang diketahui dalam gambar. Terus sifat mana yang kita pakai? Nah, yang B, jika diketahui dua sisi sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar. Kalau disingkat sisi, sudut, sisi. Ingat, sudutnya di tengah. Sisi, sudut, sisi. Nah, kemarin seperti ini. Ini sisi, ada dua sama ini. Tuh. Terus sudut di sini. Nah, ini. Nah, ini sudut, kemudian sisi. Nah, kali ini akan kita bahas sifat yang ketiga. Satu sisi dan dua sudut. Letaknya bisa tiga variasi ini. Bisa sisinya paling belakang, sudut sisi. Bisa sisinya tengah, sisi sudut sisi. Bisa sisinya depan, sisi sudut. Oke, alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan berikutnya. Mari kita lanjutkan sifat ketiga. Satu sisi dan dua sudut. Nah, kita lihat contoh ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga AEC yang kiri kongruen dengan segitiga DEB yang kanan. Nih, DEB. Setelah terbukti kongruen, sebutkan pasangan sisi yang sama panjang. Nah, untuk membuktikan ini, perhatikan dua segitiga itu apa yang diketahui. Oke, cermat ini ya. Pertama ini sudut. Nih, lihat. Diketahui sudut A ini sama dengan sudut D. Diketahui ada coret satu nih. Yang kedua ini sisi. Nih. Nah, ini AE, panjang sisi AE sama dengan panjang sisi DE. Diketahui. Nah, yang tersembunyi ini sudut DE ini. Nah, sudut yang bertolak belakang, sudut AEC di sini dengan sudut ya DE juga tapi DEB. Nah, ternyata terpenuhi apa? Sudut sisinya di tengah. Sehingga dua segitiga itu kongruen. Nah, untuk mengetahui pasangan sisi yang sama panjang mana? Dilihat sudutnya. Tadi sudut A sama dengan sudut D, mengakibatkan sudut sisinya, lihat, ini huruf A, berarti sisinya CE. Nah, ini CE, sudut A maka CE di sini. Dan sudut D maka EB ya, atau BE di sini. Begitu pula sudut yang kedua yang diketahui ini sudut AEC yang sama dengan sudut DEB, maka tinggal sudut tengah ini dihilangkan. Berarti sisinya AC dan DB. Alhamdulillah. Kita lihat contoh kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan segitiga ABE di tengah ini kongruen dengan segitiga CDE. Nah, untuk membuktikan ini kita gunakan sifat apa? Kita amati. Oh, ini ada sisi diketahui. Ini ada sudut. Nah, nih. Nah, ini di sini nih sama, nanti ada sudut yang bertolak belakang. Oke, kita lihat yang pertama sisi. Ya, ini sisi di sini nih. Sisi apa itu?
AB sama dengan CD, diketahui sisi ini. Yang kedua sudut nih, sudut. Nah, di B sama dengan sudut di D. Nah, diketahui sudut. Kemudian nih sudut di E, namanya sudut yang bertolak belakang. Nah, bacanya sudut AEB. Ini juga E juga, tapi sudut dari segitiga yang ini, CED. Sisi sudut sisinya berposisi di depan, maka memenuhi syarat, berarti itu kongruen. Alhamdulillah. Jadi untuk menunjukkan atau membuktikan apakah dua segitiga itu kongruen, langkah pertama amati sisi mana yang diketahui, komponen-komponen apa dalam gambar yang diketahui. Terus kita gunakan pendekatan sifat yang mana. Sifat yang ketiga ini, satu sisi dua sudut, bisa tiga posisi. Oke, baik, kita lanjut untuk tugas mandirinya. Asesmen formatif 1.1, buku pendamping matematika SMP kelas 9 semester 2 halaman 7 sampai 8. Terbitan dari MGMP Matematika SMP Kabupaten Brebes tahun 2024. Coba kita lihat seperti apa. Oke, nah ini bab 4-nya ini. Nah, oke, lihat. Bismillah. Ini contoh ya. Ini soal, silahkan disiapkan. Ini contoh. Buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Insya Allah anak-anak semua, khususnya kelas 9 SMP Negeri 1 Bantar Rawung, umumnya kelas 9 se-Kabupaten Brebes, insya Allah bisa. Buku pendampingnya sudah ada. Simak baik-baik, catat yang rapi ya. Kerjakan di lembar kertas tersendiri, terus dikumpulkan. Oke, coba kita bahas. Perhatikan, ini apa yang diketahui. Oke, ini sisi, ini sudut, ini, dan ini sisi. Berarti sisi, sudut, sisi. Boleh juga pakai sisi ini. Pendekatan yang ini berimpit ini. CD juga berimpit. Boleh. Ya, sisi, sudut, sisi. Sisi apa ini? AD sama dengan BD. Ada coret ini. Diketahui ada tanda sama. Sisi. Ini untuk nyatat. Kalau untuk jawab cepat hanya ditulis ini AD sama dengan BD. Nih. Terus ini sama. Siku. Ini berimpit. Jadi sisi, sudut, sisi kongruen. Langsung. Kalau pilihan ganda lebih cepat lagi. Oke, memenuhi sifat sisi, sudut, sisi. Sudutnya di tengah. Contoh kedua, perhatikan gambar. Apakah segitiga AEC kongruen dengan segitiga BDC? Nah, kita amati, perhatikan. Tuh, ada kelihatan sudut E. Nih, yang tanda siku-siku itu sama dengan sudut D. Diketahui ada tanda sama siku-siku, berarti sudut. Nah, kemudian sisi ini ada coret dua ini, CD sama dengan CE. Diketahui ada tanda sama dengan sisi. Kemudian satu lagi sudut ini di C, berimpit namanya di C ini. Digunakan pada segitiga ACE dan pada segitiga BCD. Jadi diketahui sudut, sisi, sudut. Dua sudut, satu sisi, memenuhi syarat kongruenan pada dua segitiga. Berarti dua segitiga itu kongruen. Alhamdulillah. Oke, simak baik-baik. Dicatat rapi dan dikumpulkan. Kita lanjut ke contoh 3. Soal ketiga. Ya, ini tadi asesmen formatif 1. Soal ketiga. Perhatikan, buktikan bahwa segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDE. Nah, ini hampir tipe tadi. Amati apa? Pertama sisi dilihat ini. AB sama dengan CD. Diketahui ada tanda sama dengan, berarti sisi. Kemudian sudut ini
Sudut di B sama dengan sudut di D.